Oke, di dalam pertemuan yang ke-11 ini kita fokus tentang penggunaan AI secara bijak. Berarti ini kategorinya adalah etika, ya. Ada aturan yang kita junjung. Nah, nanti kita jangan sampai kita kena undang-undang ITE gitu ya. Jangan nanti kita saking lupa menggunakan AI gitu ya, sampai merugikan orang lain gitu ya. Orang lain tidak suka gitu ya. Kita kena undang-undang itu lumayan di atas 5 tahun. Ya, kita juga nggak berharap bisa ke sana gitu ya. Kadang mungkin karena niatnya iseng atau bercanda gitu ya, tapi kan orang lain tidak bisa begitu. Ya, mungkin Anda pernah sudah dengar gitu ya, yang kemarin itu bagaimana kasus-kasus yang palsu-palsu itu ya, melaporkan orang itu kan, itu juga korban AI juga gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Setelah kita belajar mata kuliah ini, saya berharap ya kelas ini khususnya ya, ataupun teman-temannya yang dekat tidak kena undang-undang etika atau ITE itu ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami etika penggunaan AI gitu ya, terus mengenal bahaya penyalahgunaan AI, terus memahami data pribadi. Nah, jangan nanti kita jangan nanti kita terlalu apa namanya, terlalu semangat menggunakan AI, ada aplikasi-aplikasi tapi keamanan data kita juga dilupakan gitu ya. Jadi bukan hanya menyerang orang lain, bukan hanya merugikan orang lain, bisa juga menyerang diri pribadi. Ya, ya. Jadi dalam artian ini ibaratnya dua sisi pedang gitu ya. Sama-sama kena atas bawah juga kita bisa kena kalau kita tidak cerdas gitu ya, nggak bijak menggunakannya gitu ya. Nah, yang ketiga yang keempat adalah menggunakan AI secara bijak untuk belajar. Ini juga sama nih. Saat ini yang saya lihat dan saya rasakan juga sama, nggak hanya di kelas ini, semua hampir saya lihat bahwa ketika ada problem atau soal atau tugas dimanapun itu ya, orang mulai sekarang menggunakan AI. Ya, mungkin salah satunya adalah yang berbentuk dengan chatbot itu ya. Ada yang bentuk yang saat ini ada yang namanya Gemini, ada ChatGPT itu semua AI gitu ya. Tapi kita pakai untuk kita belajar biar bijak gitu ya, biar ada ilmunya gitu ya. Jangan jadi korbannya AI gitu ya, Mas. Korban itu gini, korban AI itu ketika AI katakan ini udah ngikut aja gitu ya. Nah, itu kurang pas juga gitu ya. Nah, kita juga harus punya rambu-rambu juga begitu. Itu harapannya kita belajar diskusi week ini ya, pertemuan 11 ini. Nah, di sini secara definisi ya, etika AI itu membantu manusia agar teknologi yang digunakan untuk kebaikan jelas ya, dan tidak merugikan orang lain. Jika merugikan orang lain ini yang bermasalah. Ya, kita akan kena. Bagaimana kita bijak biar tidak merugikan orang lain, kan begitu ya? Mengapa etika itu penting? Ya, karena itu dapat ya membantu pekerjaan juga dan kita nggak bisa menghilangkan juga gitu ya. Bisa faktor karena udah zamannya. Yang kedua juga ya karena lebih cepat gitu ya, memberikan sajian ke kita gitu ya. Mungkin sama kalau ada yang rapat di sini menggunakan AI juga untuk mensummary pembicaranya semua ada gitu ya. Nah, daripada kita tulis tangan gitu ya, begitu loh. Tapi jangan kita percayakan semua terhadap AI juga kan gitu kan. Karena tidak semua juga nanti dia tercover apa namanya, karena masih ada miss-nya atau errornya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah memberikan informasi dengan cepat ya. Kita nggak bisa pungkiri. Baik nomor satu, baik nomor dua ini
Ini yang kita rasakan. Makanya kita ketergantungan. Ibaratnya kita ibarat apa namanya minum apa doping ya. Kita udah belajar, nggak bisa-bisa butuh dopingnya menggunakan AI. Jadi kita langsung lebih cepat ya gitu ya. Nah, saat ini kalau kalian tahu ya, mengolah data, mau coding, bikin AI untuk AI gitu ya. Nah, kalau saya bilang ya, kita buat AI nih, gitu ya. Aplikasi AI, apps AI gitu ya. Nah, apps AI mau misalnya kita mendeteksi wajah orang atau mendeteksi penyakit, ya, eh, kita membuat ini menggunakan AI juga gitu loh, ya. Buat AI ini menggunakan referensi AI lagi gitu loh, referensi AI lagi. Oh, ini gimana memahami datanya, gimana memahami codingannya. Nah, ke AI lagi, padahal untuk membuat AI gitu. Itu semua sudah begitu ini ya. Nah, ini rentan terhadap kita yang menggunakan ini mendewakan AI gitu ya. Nah, di sini posisinya jadi kita menggunakan AI ini dan membuat AI ini punya aturan, kurang lebih gitu ya. Satu, kita membuat AI ini jangan membuat AI itu merugikan orang lain, gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, terus kalau yang AI yang kita gunakan referensi ini, jangan asal hasil AI itu untuk membangun ini kita gunakan. Bisa juga ada yang salah, gitu ya. Nggak jadi-jadi AI-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini kita untuk belajar yang AI yang ini, gitu ya. Belajar. Kalau yang ini kita udah implementasi. Nah, gitu. Nah, jadi jangan nanti heran, membuat AI itu bukan bukan ranahnya orang komputer lagi, informatika lagi, ya, tapi ya sudah ranahnya semua jurusan. Semua orang sudah bisa membuat AI. Pertanyaannya, kami dari tambang dan metalurgi bisa dong? Ya bisa, gitu ya. Kenapa? Karena udah ada AI juga yang membuat gitu, yang membuat referensi gitu ya, membangun kalian. Nah, gitu ya. Jadi saat ini dunia yang kita geluti hari ini tidak bisa kita hindarkan. Kita di sekeliling ini. Nah, karena sampai nomor tiga ini adalah membuat gambar juga sama, membuat tulisan juga dan video AI semua. Biasanya AI itu ciri khasnya itu kalau kita buat gambar, video itu sama sekali gambarnya itu bening banget, jernih gitu ya. Karena kalau alami itu pasti tergantung kualitas dari kamera atau pikselnya gitu ya untuk video itu. Kalau yang namanya AI, dia langsung yang terbaik dikasih kemampuan AI platform yang dia miliki gitu ya. Penting situ. Jadi eh, karena inilah AI itu penting makanya kita ini baru 3 poin ya masih banyak lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengelak AI itu. Nah, oke selanjutnya. Namun jika kita gunakan tanpa aturan, nah aturan AI ini juga bisa, nah ini menyebarkan hoax, gitu ya, hoax. Ya. Kadang kita berpikirnya hanya entertain, gitu ya. Ternyata ada orang juga yang tidak suka, kalau nggak suka dalam artian secara umum nggak masalah. Tapi kalau dia nggak suka karena ada atribut atau ada dia merasa tersinggung dengan yang kita berikan berita-berita hoax itu kan itu yang jadi masalah. Makanya di dalam menyebarkan berita itu dia itu kalau hubungan dengan informasi ke toko jangan sekali-kali sebut tokohnya kan gitu kan. Harus inisial kan gitu kan. Makanya di dunia uh, newspaper juga surat kabar nggak boleh menyebutkan nama biasanya gitu. Rata-rata mereka menggunakan inisial karena memastikan ya
bahwa orang itu tidak langsung siapa yang yang merasa langsung yang targetnya gitu ya. Jadi bisa. Jadi kita yang memberikan itu. Nah, nah ini sering ini menyebarkan berita palsu. Saya berharap mahasiswa yang ada di sini tuh ketika ada yang viral jangan langsung di post atau Anda pengen menjadi tenar atau menggunakan Anda menggunakan berita hoax kalau bisa jangan. Ada dampaknya nanti gitu ya. Itu berharapnya begitu. Hoax itu ya lebih mudah viral ya dibandingkan dengan yang bukan hoax gitu ya. Makanya ada ininya ya pernah dengar ya berita hoax ini semakin sering kita viralkan gitu ya seolah-olah dia akan menjadi benar. Ini yang poin ini yang harus kita hati-hati. Poin kita walaupun kita nggak ikut di situ tapi kita poin yang akan di lingkungan itu akan ada gitu ya. Kita harus hati-hati. Seolah-olah karena tiap hari disampaikan itu, seolah-olah bulan demi bulan sampai tahunan, seolah itu udah jadi benar. Jadi orang nanti yang dengar yang baru, oh itu benar berarti ya, ternyata dipelihara gitu ya. Itu itu yang nanti yang akan berat nanti. Hoax bisa menjadi seolah-olah dia berita benar, gitu ya. Terus selanjutnya adalah membantu plagiarisme. Nah, sama tadi yang tugas kalian itu yang menggunakan apa tadi ya, menggunakan ChatGPT gitu ya, terus Gemini gitu ya, atau apalah gitu ya. Itu kalau kita plagiat itu 100% bisa 90% bisa 80%. Pastikan gitu ya, dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang penting nanti, contohnya Anda membuat TA, ya, syarat Anda mau lulus harus orisinil. Kalau tujuannya orisinil, pastikan hasil dari AI itu harus Anda baca, Anda pra-prase lagi, pastikan. Jangan sampai nanti Anda kejebak plagiarisme, ya. Anda mungkin saya kemarin baru ada rilis video itu ya bahwa ada di Amerika itu ketika dia wisuda, oh ya dengan bangganya dia saya menggunakan ChatGPT proyeknya gitu ya, ya kan? Ternyata dalam 2 jam langsung ada press release dari kampusnya langsung dicabut sarjananya gitu ya. Kira-kira orang itu posisinya di mana? Ya kan? Berarti dia menggunakan AI tanpa aturan gitu ya. Karena dia dapat plagiat. Perhatikan, plagiat ini ketika kita setelah selain kita plagiat, kita kena penjara. Kalau itu hal-hal ya, contohnya kita mau mendapatkan sesuatu penghargaan atau ijazah atau lulus gitu ya, karena plagiarisme kita bisa dibatalkan ya. Ini semua pasal ada itu. Apabila ya tugas akhir ini atau jurnal ini terdeteksi plagiarisme, gitu ya, dengan ketentuan yang ditentukan, ini bisa kita review atau bisa kita cabut kurang lebih gitulah. Jadi udah zaman jadi undang-undang ini sebenarnya, udah ada aturan ini. Hati-hati. Saya takutnya karena saking ketergantungannya kita semuanya menggunakan AI gitu ya. Nah, sama tadi saya screening semua, teman-teman semua juga sama menggunakan AI. Saya tahu, saya juga sama lah ya. Tapi harus lebih bijak lagi kita memahaminya gitu ya, seperti itu. Diulang lagi, dibaca lagi. Oh, ini fantastik banget. Apakah benar kayak gitu? Coba di lagi. Nah, saya sampaikan kalau nanti melihat menjawab materi atau soal menggunakan AI, harapan saya nanti
usahakan ditampilkan referensinya ya. Misalnya kamu GPT ini Anda tulis tugas tentang machine learning gitu ya atau kecerdasan buatan keluar belum 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 gitu ya. Bila perlu tambahkan referensinya biar mempercepat Anda memvalidasi yang hasil dari GPT itu benar apa enggak. Begitu ya. Itu pesan saya. Terus yang ketiga ini membocorkan data pribadi. Mohon karena saking kita pengen menjelajah AI semua, gitu ya, data-data pribadi kita sendiri yang kena gitu ya. Jangan sampai. Contohnya, nanti Anda mau meregister atau mau daftarkan masuk ke AI, pengen dapat ini minta nomor ini, Anda share semua. Itu ya, itu nggak boleh. Nah, ini namanya melupakan data pribadi. Nanti tujuan Anda pengen menguasai, pengen ini AI, tapi Anda sendiri yang kena. Hati-hati. Apa saja data pribadi itu nanti ada slide-nya ya. Terus ada lagi kita akan karena dalam deepfake ini yang namanya kepalsuan, memanipulasi gambar sama video, mukanya siapa, badannya siapa, ya. Ini saat ini udah banyak ini. Saya lihat tuh kalau nggak salah di medsos itu ada hampir di atas 80% tuh memang AI semua untuk entertain semua gitu ya. Tapi hati-hati, jangan nanti menyinggung orang lain atau merugikan orang lain. Sah-sah saja. Begitu ya. Oke, lanjut. Contoh penggunaan AI itu adalah yang sering kita lakukan adalah kita sama-sama sepakat adalah membantu mencari informasi, ya kan? Saya kalau sama, kalau lebih cepat saya itu kalau lagi di mana ini waktu waktu sholat maghrib jam berapa sih gitu, saya langsung buka itu, terus langsung keluar daripada saya nyari kemana-mana gitu ya. Sama, karena udah zamannya udah zaman itu gitu ya. Tapi kita saling mengingatkan kurang lebih begitulah. Saya juga bukan dalam artian udah bebas itu ada saja gitu ya. Tapi karena kita ada ilmu, kita saling sharing gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah membuat ringkasan pelajaran atau mata kuliah ya, atau menjawab semua contoh penggunaan kita. Ada membuat desain atau presentasi, ada. Karena ada yang namanya AI itu emang fokus presentasi bagusnya, tidak semua. Misalnya Gemini itu semua baik presentasi, baik analisisnya, baik apa eh, narasinya lebih bagus enggak. Jadi dia ada bagian-bagian yang lebih unggul dia gitu ya. Kalau kita untuk coding, untuk buat program, ChatGPT itu nggak bagus gitu loh. Ada lagi yang lebih bagus gitu ya. Jadi eh, ada hal-hal yang eh, dalam platform AI itu keunggulannya. Dan sekarang ini dengan begitu kita berarti dipaksa, bukan paksa ya. Kita di kalau kita mau menguasai itu mau nggak mau kita harus belajar dong semua. Kurang begitu kan? Nah, ketergantungan lagi jadinya kan. Semakin besar nanti ketergantungan kita. Ini yang mutar-mutar di lingkungan itu kita nggak bisa membedakan nanti kita sendiri yang akan kena gitu ya. Itu bahaya yang kita hadapi. Itu real nanti ke depan gitu ya. Nah, ada lagi penerjemah bahasa. Pernah lihat ya, saya ke kampus itu ya, ada beberapa dari China gitu ya, bosnya media, yang punya media itu datang ke kampus mau minta mahasiswa alumni ITSB itu mau langsung diambil gitu ya. Dia pakai bahasa bahasa Cina menggunakan apa smartphone langsung ngomong lagi gitu ya ke Indonesianya gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita hindari lagi kalau bahasanya gini. Saat ini kalau Anda hanya untuk traveling ke luar negeri ataupun hanya bukan untuk studi gitu ya atau apa, Anda nggak butuh yang namanya tuple lagi. Yang penting Anda bisa ngomong, Anda bawa handphone, beres, Anda nggak bakal tersesat. Udah begitu saat ini. Ya ini zaman ini sangat
Sangat baik sekarang ini. Saya juga baru kemarin ternyata di China itu sudah hal yang biasa. Mereka tuh menggunakannya udah ini. Nah, jadi pokoknya dia ngomong dulu, udah sampai selesai, baru dia nyalain langsung ke bahasa Indonesianya. Wah, lanjut lagi. Ya kayak gitulah. Yang seperti kita lihat yang nonton di media-media sosial itu seperti itu. Ya. Oke, ini lanjut. Nanti silakan ditanyakan. Nanti kita diskusikan ya setelah saya kasih materinya ini. Terus penggunaan AI yang tidak baik tadi ya. Salah satunya mencontek ya. Mencontek dalam artian itu gini. Ya pasti kita ujian gitu ya. Yang tidak boleh nggak boleh open book tapi harus close book. Tapi Anda mencontek dengan hal-hal seperti itu ya. Itu nggak bagus. Tadi membuat berita palsu juga tadi udah. Menyebarkan deepfake itu ya. Kalau yang deepfake ini, Pak, kenapa kita pelajari? Kalau kepalsuannya kan gitu kan ceritanya. Kok kita pelajari tapi kita nggak boleh gitu ya. Maksudnya di sini harus cerdas. Kita paham kepalsuannya itu untuk entertain aja, tapi bukan untuk merugikan orang lain gitu ya. Silakan. Karena saat ini entertain itu bisa menjadi penghasilan nggak? Ya kan? Udah penghasilan. Ada orang emang kerjanya membuat hiburan aja gitu ya. Saya percaya ke depan itu ketika ada konten kreator ya yang kita manusia buat gitu ya, walaupun all out bikinnya, nggak lama lagi akan dikalahkan dengan teknologi yang ada ini ya, membuat video-video yang sangat lucunya luar biasa yang ini kadang gitu ya. Ini bisa nanti dilewati. Ya, jadi eh, ini boleh untuk entertain, mencari kehidupan, tapi hati-hati dengan aturan yang ada gitu ya. Nah, ini plagiat karya orang lain itu jangan ya. Plagiarisme itu penting. Kalau nanti Anda jurnal, nanti harus ada cek plagiat dulu, kesamaan. Makanya harus kita namanya pra-prasanya lagi. Ada referensi, makanya ada tugas di mana-mana mungkin ke depannya itu ada tugas dibutuhkan referensi itu, gitu ya. Karena secara akademisi kita tidak boleh menerjemahkan sesuatu ya nggak ada dasarnya. Tapi penting harus kita menyampaikan itu harus ditulis referensi itu. Kalau kita nggak nulis referensi berarti itu pendapat Anda, berarti itu dari kamu dari kita itu ya. Makanya TA itu harus ada referensinya berapa banyak, yang terbarunya bagaimana, dan menurut siapa di jurnal mana gitu harus jelas gitu untuk menghindari plagiat ini, plagiarisme ini, begitu ya. Nah, ini saya untuk mendetailkannya tadi, yang hoax tadi gini ya. Hoax itu adalah informasi yang seolah-olah benar, seolah-olah ya, tapi nggak benar sebenarnya. Yang namanya hoax itu ya. Contohnya, semua berita yang viral pasti benar. Ada orang mengatakan iya, saya nggak tahu untuk kalian. Kalau mungkin ada ngomong iya dan ada tidak gitu ya. Tapi harapan saya setelah Anda sudah belajar, iya bisa membedakan lah gitu ya. Saya nggak harus secara detail, saya detail lagi. Terus ada lagi nomor tertentu gitu ya, menelepon lalu bisa menyedot pulsa atau rekening otomatis. Nah, ini nggak tahu kalian setuju nggak dengan ini? Gitu. Kayaknya, tapi ada mitos jujur aja kalau kita literasinya masih kurang. Oh iya ya, siapapun nanti nggak mau nelpon lagi dia gitu ya. Ada padahal itu tetangganya mungkin nomor baru nggak mau lagi dia kan gitu kan, gara-gara ini gitu ya. Kalau literasinya dia kurang kurang bagus itu ya. Nah, karena panggilan pada dasarnya itu tidak bisa langsung menguras rekening bank kecuali Anda kasih namanya ini ya. Dulu zaman dulu ya, kayaknya jangan dulu, kayaknya terlalu jauh. Zaman kemarin-kemarin kita hanya PIN aja ya, menggunakan PIN saja. Sekarang kan ada OTP ya, baru-barunya. Kalau OTP itu dari ini dari platformnya dari
perusahaannya, dari ininya, dari kalau ngomong ibaratnya banknya, kalau PIN ini dari konsumennya, gitu ya. Jangan adanya OTP ini memperkuat sebenarnya, memperkuat PIN ini. Kalau PIN ini jebol, ya kan, masih ada OTP. Nah, jadi kita jangan sekali-kali bilangin, jangan sekali-kali berbagi OTP atau PIN. Karena PIN itu ya punya apa? Punya kemampuan juga, tapi kalau kita ngikutin aturan yang diberikan baik perbankan ataupun apalah namanya itu, menggunakan minimal berapa digit gitu ya, berapa digit gitu ya, harus kombinasi apa gitu kan, kombinasi apa, huruf besar, huruf kecil. Karena huruf A sama huruf A kecil dan besar itu beda. Nanti angkanya itu digitnya gitu loh. Untuk mendeteksinya. Mau nggak mau, dia akan lebih lama lagi mengenerate nanti kira-kira password kita apa, PIN kita apa. Nah, jadi kalau kita tidak ngikutin aturan dari ini, kita lebih mudah dijebol orang atau dibobol orang. Tapi seandainya ini udah kebobolan, tapi masih ada ini lagi. Nah, gitu loh. Saat ini sampai dua kali lipat. Dua, dua step gitu ya. Dua langkah. Nah, makanya ketika nanti ada Anda masuk ke dalam dunia apa namanya perbankan atau apalah itu ya, menggunakan security, dia minta dua kali, lakukan itu. Gitu ya, karena itu penting buat kita. Jangan nanti, ini bikin kerjaan lagi nih, cukup satu aja. Jangan, kalau itu penting gitu ya. Karena sudah ada yang bermasalah gitu loh. Makanya bikin dua langkah pinnya itu. Nah, kalau eh, apa namanya kita salah ini, semua baik platform atau bank gak bakal mau tanggung jawab apa yang kita perbuat ini ya, gitu. Nanti kerugian kita sendiri, gitu ya. Oke. Nah, yang ini contohnya yang di pack itu ya. Ada video toko publik berbicara sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Nah, ini juga sama nih. Tapi emang kalau kita jiwanya emang jiwanya eh, apa namanya hoax, kadang percaya aja tanpa mau melihat literasi ke belakang gitu ya. Seperti itu. Ini saya kasih contoh-contoh ini, saya nggak tahu nanti apakah kalian setuju apa enggak ya. Apakah setuju dengan ini, apa kalian punya pendapat. Nanti kita diskusikan gitu ya. Terus ada penipuan suara keluarga atau atasan. Ada foto wajah yang ditempel di tubuh orang lain. Anda boleh nempel tapi hati-hati jangan merugikan orang lain. Tujuannya buat hiburan tapi Anda yang kena nanti. Gitu maksud saya. Ya. Oke, bahaya deepfake itu adalah penipuan identitas, fitnah, penyebaran informasi palsu, merusak reputasi orang. Ini keempat ini masuk ke undang-undang ITE ini, gitu ya. Oke. Kalau kita sudah tahu, kita biasanya kalau orang cerdas dalam artian orang yang punya pendidikan itu, punya ilmu itu, nggak bakalan sembarangan menyinggung hak apa orang lain. Ininya ya, memfitnah, menyebarkan palsu, dia akan memikirkan risikonya, gitu ya. Dan perasaan orang lain juga harus dipikirkan sama dia. Kecuali dia tidak tahu gitu ya, kayak anak kecil ya namanya dua anak kecil bahasanya literasinya nggak ada ya wajar gitu ya. Tapi kalau sudah kata udah orang tua, udah dewasa, sudah ini tapi masih ya kena ini karena lingkungannya mungkin lingkungan ini juga bisa saja. Makanya biasanya kita ikut sama pertemanan. Kalau teman-teman kita senang yang beginian, ya kita akan ikutan juga. Sekali dua kali bisa menghindar, lama-lama juga kita akan apa ikut di dalam roda lingkungan itu gitu ya. Itu juga tidak baik gitu ya. Seperti itu. Nah, merusak reputasi gitu ya.
Oke, privacy itu yang sampaikan tadi itu adalah ini AI juga sama. Nanti kita balik kena kitanya dengan pastikan install aplikasi, install aplikasi AI kah atau aplikasi apapun itu yang bentuknya gratisan, hati-hati. Biasanya dengan kegratisannya itu biasanya dia akan nempelin ada namanya malware di dalamnya. Itu hati-hati. Kalau udah berbayar, dia udah memastikan bahwa keamanannya kita penggunanya sudah bertanggung jawab kayaknya. Kurang lebih begitulah. Kadang kan kita begini, kalau kita mau install apa gitu ya, karena berbayar mahal nyari kerekan lah gitu ya. Itu juga hati-hati. Karena kerekan itu atau yang gratis itu dia juga punya kepentingan juga kan gitu kan. Pasti kalau ada yang meminta pesanan, masukkan dong, di embed dong malware saya ke dalam gitu ya. Gitu ya. Contohnya, kalau masukin malware masuk ke dalam, virusnya gitu ya, kita kena virus, pasti kan beli antivirus. Kan begitu kan? Nah, itu hati-hati juga kayak gitu. Nah, melindungi data itu ada, kita harus memperkuat password ya. Beda, aktifkan 2 langkah kalau itu permintaan dari platformnya. Terus menghindari hindari data sensitif di media sosial. Hati-hati ya. Kenapa saya bilang ini? Ini banyak anak muda, tapi sini kayaknya nggak ada yang fresh graduate ya. Udah kerja semua ya. Hati-hati di situ bahwa ketika kita mengunggah hal sensitif itu akan menjadi ada terus gitu ya, nggak bisa dihilang gitu loh. Paham nggak? Anda mungkin saya nggak tahu di sini paham nggak? Anda punya apa? Punya postingan, Anda hapus dari admin. Menurut kalian apakah itu sudah hilang? Itu nggak hilang. Makanya namanya jejak digital forensik itu. Kalau Anda tahu itu memori itu ya, memori mati atau apalah namanya, itu mati bukan karena semikonduktornya itu mati nggak, tapi aliran listriknya aja yang berkurang. Itu bisa diperbaiki lagi. Makanya hal-hal kayak gini bagi yang masih muda ya, dalam artian nanti dia bekerja, sudah lulus kuliah, sudah tes oke, ternyata nanti historinya dia di media sosial sangat tidak mendukung gitu ya. Dia bisa gagal gara-gara itu. Karena tadi apa? Tidak cerdas, tidak bijak menggunakan tadi ya platform yang ada media sosial. Ini juga jangan sampai sama di handphone juga jangan disimpan-simpan yang sensitif lah saya bilang begitu juga nanti sama ketika handphonenya Anda jual rusak itu ada nemuin dibalikin lagi bisa isinya jadi ya karena kalau saya bilangin yang di format bahasanya itu bisa kita balikin lagi sebenarnya ada aplikasinya itu membalikkan ya jadi ya kita harus dengan menggunakan data digitalisasi AI gitu ya zaman sekarang mendingan nggak usah ikut-ikutan media sosial kalau kita ini hanya untuk hiburan saja tapi jangan sahal jiwa kita tampilkan menghina orang lain dan macam-macam janganlah ya. Ya. Terus di sini cara menyalurkan data pribadi itu nih akun media sosial yang diretas, penipuan mengatasnamakan keluarga, ini pinjol ya, ada phishing dan ada penyebaran foto tanpa izin. Ini contoh-contoh penyalahgunaan data pribadi kita. Jadi mereka kan banyak saat ini yang tanpa kita sadari, misalnya di medsosnya ada fotonya gitu ya, dipakai orang lain untuk membohongi teman kita gitu ya, bahwa seolah-olah dia gitu ya, seolah-olah kita gitu ya. Itu juga kita harus nyampe ke sana pemikirannya gitu ya, analisisnya gitu.
Terus cara menggunakan AI dalam belajar adalah membuat rangkuman bahasa asing sepakat. Nah, tipsnya ya dalam AI dan bijak, satu adalah verifikasi informasi dan sumbernya. Nah, saya bilangin tadi, boleh jawab soal menggunakan AI tapi sumbernya munculin dong gitu loh, kurang lebih gitu. Jangan nanti sumbernya ng- nggak tahu, AI sendiri nggak tahu sumbernya dari mana. Ya asal nulis saja gitu ya. Terus jangan langsung percaya jawaban AI semua ya. Terus gunakan untuk memahami konsep, bukan sekedar menyalin. Hindari memasukkan data pribadi atau rahasia. Tetap berpikir, tetap gunakan kemampuan berpikir kritis. Jangan langsung ikut aja dah, jangan. Apa kata kecerdasan buatan AI gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Contoh ngeprompt itu, bagusnya itu jelaskan sistem tata surya ini untuk SD ya, dan referensinya gitu ya. Usahakan begitu. Biar nanti lebih lebih pas nanti. Jadi AI itu merangkum dari yang ada di internet, tapi ditampilkan dia dari siapa sih ini sumbernya gitu loh. Jadi biar kita bisa milih. Tapi kan rata-rata kita lupa kan, ya nggak? Langsung gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan ya ada 2 menit lagi, silakan. Izin Pak, mungkin saya Pak. Ya silakan.